Shalom salam, selamat pagi saudaraku. Saya menyapa bagi saudaraku di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudaraku di Malaysia. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Saudara, sebagai orang percaya, kita sadar bahwa kita ini menyandang status sebagai hamba Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tidak mudah menjadi orang percaya yang benar-benar memiliki hati hamba, saudara. Karena pada dasarnya setiap orang pasti tidak mau menjadi hamba. Karena hamba bukan dilayani tapi melayani. Bukan memimpin tapi dipimpin. Bukan memerintah tapi diperintah. Ketika diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Saudara, mungkin kita tidak menyadari bahwa dahulu manusia adalah hamba dosa. Hidup manusia dipimpin oleh dosa, dikendalikan oleh dosa. Tetapi karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dan menjadikan kita hamba kebenaran, kini tugas kita adalah menghambakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai milik Kristus, kita harus menyenangkan Tuhan kita, saudara. Bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah menjadi hamba yang rajin bekerja. Tertulis, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Inilah hamba yang disukai tuannya, yaitu yang rajin bekerja. Bukan ketika dilihat tuannya atau ketika si tuan ada di dekatnya, tapi yang tetap rajin sekalipun tidak dilihat tuannya. Sekalipun tuannya itu pergi, sekalipun situasi atau kondisi tampak kurang menyenangkan sekalipun, karena ia menyadari tugas utamanya adalah bekerja keras dan melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Orang yang rajin bekerja pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Firman Tuhan berkata, tangan orang rajin menjadikan kaya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Yang kedua adalah menjadi hamba yang setia. Kesetiaan berbicara tentang loyalitas, saudara. Zaman sekarang tidak mudah menemukan orang-orang yang setia. Tertulis, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Pada umumnya orang akan setia tapi disertai pamrih atau keinginan terselubung. Tuhan menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Saudara, sesungguhnya kesetiaan adalah pintu gerbang untuk mengalami berkah dan promosi dari Tuhan. Tertulis, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mungkinkah Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar kepada hambanya jika hamba itu tidak terlebih dahulu setia dalam perkara-perkara kecil? Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan terhadap hamba yang setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan yang ketiga, saudara, menjadi hamba yang mengerti kehendak tuannya. Tertulis, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan
Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, Yesus telah memberikan teladan bagaimana ia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama dalam hidupnya. Sebagai hambanya, hendaknya kita menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang terpenting dan terutama lebih dari apapun, saudara. Cara mengetahui kehendak Tuhan adalah ketika kita bergaul karib dengan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya setiap hari. Mari saudara, kita sekarang adalah hamba kebenaran. Mari kita setia kepada Tuhan, rajin dalam mengikut dan melayani Tuhan, serta mampu untuk mengerti segala kehendak Tuhan. Saat kita melakukannya, segala kebaikan Tuhan akan Tuhan limpahkan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus kami, menjadikan kami hamba-Mu, hamba kebenaran. Kami mau Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia, menjadi hamba yang rajin dalam pekerjaan pelayanan kami dan dapat mengerti setiap kehendak Tuhan. Mampukan kami melakukannya dengan setia ya Tuhan, sehingga segala hal baik dari Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.